Dalam upaya memutus rantai COVID-19, Pemda Prof Jabar berinovasi dengan menggagas mobile COVID-19 test. Kota Cimahi menjadi awal beroperasinya armada. Di 3 titik kerumunan yakni Pasar Atas, kerumunan di depan RSUD Cibabat, dan Superindo. Mobil puskesmas keliling atau pusling akan dialihfungsikan menjadi mobile COVID-19 test di 627 kecamatan seluruh Jawa Barat. Puskesmas keliling yang ada di satu kecamatan itu kita rebrand sedikit menjadi mobile COVID test. Jadi nanti si mobile COVID test ini akan keliling di setiap kecamatan itu, melihat tadi ada keramaian, kita turun lalu kita rapid. Seperti itu. Tentunya pelaksanaan dan sosialisasinya akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat. Armada ini akan dilengkapi dengan tenaga medis dan stok rapid test sebanyak 100 buah. Mobile COVID-19 test akan mendatangi kerumunan dan langsung melakukan rapid test. Selanjutnya sebagai pilot project, mobile COVID-19 test ini akan hadir di 13 kabupaten kota di Jawa Barat. Harapannya, mobile COVID-19 test menjadi pengawal bagi warga Jawa Barat untuk tetap mengawasi dan mengecek kerumunan yang terindikasi sebagai sumber penularan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sementara saya ingin menyampaikan dengan suara yang jelas, saya mohon izin untuk membuka masker karena ada beberapa pemberitaan yang menunjukkan masker saya tidak terpasang dengan sempurna, dikatakan bahwa jubir COVID-19 Jawa Barat menggunakan masker tidak sesuai dengan aturan, tidak memberikan contoh yang baik. Jadi saya mohon izin dulu ya untuk membuka. Ini adalah supaya suara saya lebih jelas. Ini menunjukkan juga bahwa masker yang saya pakai itu standar ya. Jadi suara tidak terdengar dengan jelas keluar. Saya sampaikan update terkini untuk COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Pertama, yang terkonfirmasi tanggal 8 Juni 2020 atau kemarin, itu di angka 2.404. Kemudian tanggal 9 jam 2 barusan, itu 2.424 atau ada naik sekitar 0,41%. Sementara yang positif aktif itu artinya masih di dalam pengawasan ya, itu ada 1.368 hari kemarin, kemudian hari ini ada 1.311 atau menurun 2,13%. Kemudian juga yang meninggal sampai dengan hari kemarin selama 3 hari berturut-turut sebenarnya tidak ada yang meninggal, tetapi kemarin atau hari ini data mulai tadi pagi itu masuk tambahan yang meninggal 3 orang ya, jadi totalnya 161 orang yang meninggal atau ada peningkatan 0,94%. Sekali lagi bahwa target COVID-19 Provinsi Jawa Barat adalah bagaimana kita menghilangkan atau menzerokan kematian ya, karena kita yakin bahwa kasusnya akan tetap meningkat sebelum ditemukan vaksin maupun obat-obatan yang memang seharusnya, tetapi kita upayakan bahwa setiap yang terkena COVID ini bisa kita rawat dengan baik dan kita upayakan jangan sampai meninggal dunia. Kemudian yang sembuh, alhamdulillah peningkatannya cukup signifikan, hampir atau lebih dari 4% ya peningkatannya. Ada kenaikan ya sebanyak 74 orang yang sembuh di dalam 1 hari. Ini adalah termasuk juga menambah deretan yang sembuh yang angkanya di atas 4% begitu.
Kemudian untuk pasien dalam pengawasan atau PDP total ada sebanyak 9.272, meningkat dari hari kemarin sebanyak 0,26%. Ini sesuai dengan tadi yang terkonfirmasi positifnya nambah. Kemudian yang selesai itu ada sebanyak 7.841 atau meningkat 0,53%, sehingga yang masih dalam pengawasan itu menurun 1,14%. Kemudian juga ada yang orang dalam pemantauan, total ada 52.039 yang masih dipantau atau meningkat 0,17%. Dan yang sudah selesai dipantau ada sebanyak 48.752 atau meningkat 0,73%, dan yang masih dalam pengawasan tentunya menurun sebanyak 7,52%. Selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan yang menjadi perhatian dari masyarakat, termasuk dari masyarakat media. Yang pertama mengenai insentif tenaga kesehatan di Provinsi Jawa Barat, sebagaimana sudah disampaikan di dalam beberapa kesempatan sebelumnya, bahwa saat ini insentif tersebut belum diberikan kepada petugas kesehatan. Ya, alasannya adalah karena masih dalam perhitungan kita dalam penyesuaian dengan anggaran yang tersedia. Ya, sebagaimana kita ketahui dengan kejadian COVID-19 ini, seluruh anggaran pembangunan termasuk anggaran kesehatan ya itu difokuskan ke dalam pengendalian COVID-19 beserta semua dampaknya, termasuk dampak sosial maupun juga dampak-dampak lainnya. Yang kedua, bahwa akan diterapkan sanksi ya bagi pelanggar PSBB atau pemberlakuan PSBB yang diberlakukan di Provinsi Jawa Barat. Nah, ini saat ini sudah ada 13 ya, informasi terakhir ada 13 kabupaten kota yang sudah memiliki peraturan kepala daerahnya, baik bupati maupun wali kotanya, untuk penerapan sanksi bagi pelanggar PSBB. Yang pertama adalah Kota Bogor dengan Perwal 37 tahun 2020. Yang kedua Kota Bekasi dengan Perwal 29 tahun 2020. Kemudian yang ketiga Kabupaten Bogor dengan Perbup 32 tahun 2020. Kota Depok dengan Perwal 32 tahun 2020. Kemudian Kota Bandung dengan Perwal 14 2020. Kabupaten Bandung Barat dengan Perbup nomor 20 tahun 2020. Kabupaten Purwakarta dengan Perbup nomor 144 tahun 2020, Kabupaten Subang dengan Perbup nomor 34 tahun 2020, Kabupaten Sumedang dengan Perbup 45 tahun 2020, Kabupaten Tasikmalaya belum dicantumkan nomornya, kemudian Kabupaten Cirebon Perbup nomor 34 tahun 2020, Kabupaten Karawang dengan Perbup nomor 33 tahun 2020, kemudian Kabupaten Indramayu Perbup 29 tahun 2020. Oh, ini bertambah lagi ya untuk Kota Cimahi dengan peraturan wali kota nomor 14 tahun 2020. Jadi ada 14 kabupaten kota yang sudah memiliki peraturan kepala daerah untuk menetapkan sanksi bagi pelanggar PSBB. Kemudian nanti untuk yang Pak Kadis Parbub mungkin nanti akan dijawab oleh beliau setelah ini. Berikutnya mengenai tes masif di pasar-pasar tradisional, atau deteksi kasus baru. Jadi saat ini kita sedang menyiapkan untuk melakukan semacam sweeping ya, melakukan rapid test secara masif di 700 pasar tradisional. Saat ini kita baru ada di 5 kabupaten kota ya, termasuk di Kota Bandung, kemudian Bogor. Hari ini kita di Cimahi ya. Dan sekali lagi bahwa dari hasil tersebut itu sudah ada beberapa yang kita lakukan tindak lanjut terhadap hasil reaktif
dari tes. Salah satu contohnya adalah di Pasar Tumpah gitu ya, bisa dikatakan di salah satu kabupaten atau kota itu dia reaktif 2, tetapi kita lakukan swab ya, dan hasilnya negatif. Kemudian juga ada di beberapa lokasi juga selain pasar, kita juga melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung di pusat perbelanjaan dan juga mal ya. Selain itu juga kita melakukan pemeriksaan untuk anak jalanan, dan dari kedua tempat tadi sampai dengan hari ini, sampai dengan tadi itu belum ditemukan yang reaktif untuk rapid testnya ya, begitu. Kemudian dengan kapasitas yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pemeriksaan, ya, pertama adalah untuk laboratorium saat ini yang sudah aktif ada sekitar 11 laboratorium di Provinsi Jawa Barat yang bisa melakukan PCR. Yang pertama tentunya laboratorium Labkesda, kemudian ada juga laboratorium ITB, Unpad, kemudian juga Unpad itu ada 2, ada yang di Jatinangor dan ada juga yang di Jalan Sederhana. Kemudian yang berikutnya lagi laboratorium veteriner yang ada di kampus Unpad juga, kemudian veteriner yang ada di Balai Besar Kesehatan Hewan yang ada di Subang, kemudian juga IPB, LIPI, kemudian juga rumah sakit ya, ada semua rumah sakit rujukan saat ini sudah kita persiapkan, tetapi yang termasuk kapasitasnya besar yaitu Rumah Sakit Sadikin, Rotin Sulu, kemudian juga Rumah Sakit Gunung Jati di Cirebon, ya, itu sebagai yang melakukan pemeriksaan cukup besar. Kemudian juga selain daripada itu untuk Bodebek itu bisa dikatakan semua fasilitas kesehatan rumah sakitnya mampu melakukan pemeriksaan swab ya. Selanjutnya juga untuk alat kesehatan ya, alat kesehatan yang diperlukan untuk mulai tadi pendeteksian ya, maupun juga untuk perawatan pasien itu alhamdulillah untuk Provinsi Jawa Barat dalam status aman ya, termasuk juga untuk kebutuhan ventilator. Kenapa? Karena saat ini tingkat keterisian dari fasilitas kesehatan di Provinsi Jawa Barat itu berkisar di angka 30%. Jadi dianggap berbahaya ataupun sudah mendekati kapasitas maksimal adalah apabila tingkat keterisiannya itu 60% ke atas ya, atau sekitar 65%. Maka kita harus sudah mulai menghitung kembali kebutuhan alat-alat kesehatan maupun juga kapasitas ruangan yang kita miliki. Tetapi sekali lagi untuk Provinsi Jawa Barat sampai dengan hari ini posisi keterisiannya itu 30%, kemudian juga alat kesehatannya dalam kondisi siap pakai. Kemudian dengan penanganan untuk orang yang teridentifikasi, tadi saya sampaikan bahwa saat ini kita sedang fokus untuk melakukan pemeriksaan rapid test. Setelah pemeriksaan rapid test, begitu dia ditemukan reaktif, langsung kita swab di fasilitas mobile atau fasilitas bergerak yang kita miliki. Saat ini Provinsi Jawa Barat memiliki dua kontainer ukuran mini ya, ukuran mini yang dipergunakan untuk swab mobile, pelayanan swab mobile. Sementara pemeriksaannya dilakukan di laboratorium. Tetapi minggu depan insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan rencana dari Bio Farma akan memberikan bantuan berupa laboratorium bergerak, yaitu 1 unit kontainer lengkap ya, dengan ruangan laboratoriumnya, dengan peralatan PCR-nya, juga dengan standar BSL 2+ ya, atau bahkan 3 gitu, BSL 3. Jadi bisa dilakukan pemeriksaan langsung di tempat tersebut, tidak perlu dibawa lagi ke laboratorium yang berupa bangunan ya, institusi, tetapi bisa langsung dilakukan pemeriksaan di tempat itu juga. Kemudian untuk yang tanpa gejala atau yang gejalanya ringan, sekali lagi bahwa untuk di Jawa Barat, alhamdulillah sampai saat ini
walaupun kita tetap melakukan pemantauan terhadap yang disebut dengan orang tanpa gejala, tetapi sebagian besar dari mereka itu bisa kita kategorikan ke dalam ODP atau orang dalam pemantauan. Artinya, walaupun dia tidak memiliki gejala, tapi kita masukkan ke dalam pemantauan oleh petugas kesehatan, baik yang ada di puskesmas maupun pemantauan yang dilakukan oleh petugas kesehatan lain, bahkan oleh relawan, ya, karena kita memiliki banyak sekali relawan yang bergerak bersama-sama dengan kita, termasuk juga dengan institusi lain yang terkait. Contohnya kalau di desa ada Trisula Desa, ada Babinsa, Babin Kantimas, kemudian ada RT, RW, kader kesehatan itu juga ikut melakukan pemantauan. Karena yang dipantau itu cukup sederhana, yaitu ada tidaknya timbul gejala. Yang paling banyak gejala itu adalah demam. Jadi tinggal melaporkan saja kalau terjadi demam, maka itu akan segera dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat dengan menggunakan protokol penanganan COVID-19. Kemudian juga bagaimana dengan orang yang bergejala sedang sampai berat. Tadi untuk saat ini di Provinsi Jawa Barat yang harus dirawat di rumah sakit, ya, menggunakan peralatan seperti hanya ventilator, oksigen konsentrator, dan pasien monitor, kemudian juga harus ditempatkan di ruangan-ruangan isolasi, itu berkisar sekitar 30%, bahkan kurang sebenarnya, ya. Angka tepatnya itu 29,23%. Nah, jadi ini juga menunjukkan bahwa kita siap menangani atau memberikan pelayanan sesuai standar kepada pasien yang bergejala sedang maupun berat. Mudah-mudahan tadi sekali lagi bahwa tujuannya adalah pertama untuk fasilitas kesehatan tersebut petugasnya tidak tertular dan juga tidak menularkan kepada yang lain. Karena saat ini sudah mulai dibuka juga untuk pelayanan kesehatan bagi non-COVID di beberapa rumah sakit. Nah, jadi itu targetnya, dan juga tentunya adalah bagaimana kita bisa menolkan, ya, angka kematian yang terjadi akibat COVID atau berhubungan dengan COVID ini. Kemudian untuk tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19, sampai dengan saat ini yang sudah terpapar di Provinsi Jawa Barat itu ada sekitar 123 orang, ya, dan sebagian besar sudah sembuh, ya, sudah sembuh, artinya mereka sudah dilakukan tes swab 2 kali dan negatif, mereka sudah sembuh. Tetapi yang baru, ya, yang terbaru ini ada juga yang terpapar karena kita melakukan pengetesan secara masif tadi dengan prioritas salah satunya adalah tenaga kesehatan, termasuk petugas puskesmas. Ya, mungkin Ibu Bapak juga sudah mengetahui, ya. Dan langsung kita lakukan isolasi mandiri di BPSDM. Jadi sudah dilakukan. Karena mungkin ada juga yang bertanya kenapa fasilitas kesehatannya tidak ditutup. Karena yang terkena itu hanya beberapa orang, ya, tidak sampai setengahnya, dan itu pun juga diduga tertularnya bukan di tempat tersebut, gitu, ya, mungkin di tempat lain, ya, karena petugas yang lainnya negatif semuanya. Jadi pelayanan tetap diberikan karena kita tetap mengedepankan, mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan tapi pelayanannya di puskesmas ataupun di klinik ataupun di rumah sakit itu tutup, ya, hanya gara-gara petugasnya tadi tertular, ya. Jadi sekali lagi pelayanan tetap kita kedepankan, tetapi tentunya menggunakan protokol kesehatan yang lebih ketat karena tadi sudah ditemukan adanya petugas yang terpapar atau terinfeksi COVID-19. Khusus untuk Pangandaran, ini sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Gubernur kemarin, bahwa untuk Pangandaran ini memang mengambil kebijakan oleh Pak Bupatinya, yaitu harus diperiksa rapid test dulu, ya. Harus diperiksa rapid test dulu, baru kemudian boleh melaksanakan kegiatan berwisata di daerah Pangandaran. Kemudian kapan dibuka dan seterusnya, saya rasa itu akan ditetapkan oleh peraturan dari Bupati Pangandaran sendiri. Kemudian untuk sebaran dan jumlah rapid test, ya, dikatakan di situ bahwa juga yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur kemarin, ya, ada 169 ribuan yang sudah dilakukan pemeriksaan. Kemudian di situ juga ada
122.000 lebih rapid test, 47.000 lebih. Sebenarnya kalau hari ini kita sudah memeriksa 55.000 lebih ya untuk PCR. Kalau kemarin kan baru 47.000 lebih, hari ini sudah 55.000 lebih, dan untuk rapid testnya hari ini kita sudah 127.000 lebih. Kenapa? Karena hari ini saja di satu lokasi ya di salah satu kota kabupaten itu kita sudah lebih dari 500 yang dilakukan pemeriksaan untuk rapid test. Kemudian kalau untuk standar pemeriksaan sekali lagi berapa jumlah orang yang harus diperiksa ya, itu kita mengacu kepada standar WHO ya, bahwa untuk rapid test itu kita lakukan pemeriksaan untuk 6% populasi ya, artinya untuk Provinsi Jawa Barat seharusnya dilakukan pemeriksaan terhadap 300.000 masyarakat ya. Tentunya masyarakatnya berbeda-beda, bukan berarti satu orang dilakukan pemeriksaan 1, 2, 3 kali gitu ya, tapi berbeda ini. Nah, tentunya karena satu orang bisa dilakukan pemeriksaan rapid test itu lebih dari 1 kali, maka ketersediaan rapid test di Jawa Barat yang saat ini belum terpakai itu ada sekitar 81.000 lebih alat rapid test. Ini tentunya masih kurang ya, dan kita sedang mengupayakan untuk menambah jumlah rapid test itu sendiri. Demikian juga dengan PCR. PCR itu secara standar WHO itu kita harusnya melakukan pemeriksaan terhadap 175.000 masyarakat ya. Dan sama hanya dengan rapid test tadi, PCR ini juga ada orang yang harus diperiksa lebih dari 1 kali ya. Misalkan tadi kalau dia sudah mau dinyatakan sembuh, dia harus tes swabnya itu 2 kali pemeriksaan, negatif maka dia dinyatakan sembuh. Nah, jadi seperti itu. Nah, tentunya sekali lagi ketersediaan kita untuk rapid test saat ini kita sudah memiliki sekitar 150 ya, 150.000 PCR, dan sedang juga ditambahkan ke dalamnya itu 10.000 pemeriksaan PCR yang kemarin diserahkan oleh BNPB di sini pada saat kita rapat evaluasi ya, beserta dengan mesinnya, baik mesin PCR-nya maupun mesin ekstraksi. Jadi dan itu pun masih kita akan tambah ya, mungkin dalam waktu dekat kita juga akan dapat bantuan dari negara tetangga, yaitu untuk mendapatkan tambahan tes PCR ini. Jadi sekali lagi mudah-mudahan di akhir bulan Juni ini kita sudah bisa menyelesaikan semua target-target yang sudah ditetapkan tadi. Kemudian untuk sebaran tes di 27 kabupaten kota itu dikatakan bahwa jumlahnya adalah 122.000 lebih ya, total sampling. Kemudian juga tadi dikatakan bahwa dari jumlah sampling tersebut ternyata hanya 88 ribuan yang orangnya begitu yang dilakukan pemeriksaan. Nah, jadi sekali lagi penjelasannya seperti tadi bahwa ada lebih dari ada 1 orang yang dilakukan pemeriksaan lebih dari 1 kali gitu ya. Jadi itulah kenapa kalau dari jumlah rapid testnya sudah ada 122.000, bahkan hari ini 127.000 lebih ya. Tetapi kalau orangnya tadi baru berkisar sekitar 90 ribuan ya. Tentunya sekali lagi kita memberikan target yang cukup ideal begitu secara aturan. Tentunya ini perlu ditambahkan lagi logistik alat pemeriksaan. Kemudian juga selain daripada itu juga kita akan menyebarkan 627 mobile test ya, ambulan yang kita rebranding ya, untuk ke kabupaten kota supaya bisa memberikan pelayanan langsung di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita dekatkan layanannya langsung ke masyarakat. Kemudian berikutnya untuk masing-masing kabupaten kota ya, mengenai sebaran masing-masing kabupaten kota saat ini saya tidak bisa merincikan, tetapi secara total dari berapa tadi
55.000 PCR yang sudah dilakukan. Untuk yang kita sebar ke kabupaten kota itu sampai dengan minggu yang lalu itu sekitar 15.500 ya. Dan karena ini sekarang semuanya sudah masuk laporannya, kita akan memberikan yang tahap keduanya untuk PCR ini kurang lebih dengan jumlah yang sama ya, dengan sekitar 15.500 juga. Mudah-mudahan dalam minggu ini kita sudah selesai mendistribusikan PCR yang kedua itu untuk kabupaten kota, sehingga mudah-mudahan tadi targetnya bisa segera tercapai. Untuk tes masif di 700 pasar tadi sudah saya sampaikan ya, sekali lagi bahwa memang tes masif ini tidak berdasarkan kuota, misalkan ditargetkan untuk satu pasar berapa ratus, tidak, tapi kita langsung datang ke pasar tersebut, kemudian kita melihat situasinya ya. Kita membawa amunisi yang cukup banyak setiap kali turun ke lapangan gitu, sehingga kalaupun kita menggunakan rumus 6% dari yang berkunjung ke pasar, insya Allah alatnya akan cukup. Kemudian juga terakhir ini, untuk indeks reproduksi penularan di Jawa Barat sampai saat ini memang sudah di bawah 1, yaitu 0,72 ya. Walaupun sebelumnya juga kita lebih rendah lagi 0,69 ya selama hampir 5 hari ya sebelum tanggal 8 kemarin ya. Tetapi di tanggal 8 itu ada sedikit kenaikan dan kita ada di angka 0,72 untuk reproduksi penularan. Nah, kasus COVID-19 sendiri tadi dikatakan bahwa kita tertinggi ketiga di Indonesia, sebagai provinsi tertinggi ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Tetapi sebenarnya walaupun kita tertinggi, tetapi kita harus melihat bahwa kenaikan yang positif dari kenaikan harian yang positif untuk COVID-19 ini untuk Provinsi Jawa Barat saat ini kalau kita hitung rata-rata ya, kemarin termasuk tinggi juga sekitar 28, tapi yang sebelumnya itu ada yang 15, ada yang 12, ada yang 8 ya, ada yang 9, ada yang 11 gitu selama 1 minggu. Jadi rata-rata 1 minggu kemarin itu kita ada di angka 15 sampai 17 per harinya ya. Kalau dibandingkan di bulan April itu 40 per hari. Di bulan Mei itu sekitar 20 sampai dengan 24 per hari. Nah, di awal bulan Juni atau minggu pertama bulan Juni kita ada di angka 15 sampai dengan 17 yang positif tambahan setiap harinya, rata-ratanya begitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk upaya ya, sebagai terakhir, upaya kita sekali lagi saya himbau kepada seluruh masyarakat bahwa kuncinya adalah mari kita bersama-sama menghadapi COVID-19 ini. Ya, tidak mungkin pemerintah, apalagi pemerintah provinsi sendirian, tapi harus didukung oleh semua warga masyarakat Jawa Barat. Ya, dengan cara apa? Dengan cara 3M biar gampang ingat. M pertama menggunakan masker, M ketiga menjaga jarak, M keempat mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Jadi kalau kita bisa mempraktekkan 3 hal ini dengan disiplin, dimanapun kita berada, beraktivitas, mau di rumah ibadah, mau di pasar, mau di mall, mau di perkantoran, ya, di area industri dan sebagainya, insya Allah laju pertambahan penularan dari COVID-19 ini akan bisa kita tekan serendah mungkin. Dan kita semua insya Allah akan bisa melewati pandemi ini untuk kemudian kita ke depan masuk ke dalam era yang baru ya, kenormalan baru, tentunya dengan rasa yang lebih optimis begitu. Mungkin itu dari saya, nanti Pak Dedi akan menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan untuk Parbud. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Kami lanjutkan terkait dengan beberapa hal yang ditanyakan oleh media, terutama terkait dengan objek wisata di Jawa Barat, ya, terkait dengan perizinan, apakah semua sudah dibuka atau sudah menggunakan beberapa protokol kesehatan. Nah, kemudian juga ada beberapa pengelola wisata apabila yang bandel dan lain sebagainya akan diberikan sanksi terlebih dahulu dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan wisata, ini perlu saya sampaikan pada
pertemuan hari ini, memang ini yang terasa terdampak ya. Sejak pandemi ini, pariwisata adalah sektor industri yang terasa terdampak oleh itu. Nah, yang terdampak ini kaitan dengan terefleksinya kunjungan wisata, bahwa kunjungan wisata mancanegara ini mengalami penurunan sampai dengan 16%. Nah, kemudian juga untuk Wisnus itu 80% ya. Ini flat semua di kabupaten kota yang dikumulasikan di Provinsi Jawa Barat. Nah, terkait dengan beberapa hal tadi, terutama strategi mitigasi bencana ini yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat atau sektor pariwisata, kami sudah melakukan langkah-langkah, yaitu dengan beberapa pendekatan, yaitu dalam kondisi tanggap darurat, kemudian juga recovery, pemulihan pariwisata, dan kemudian juga normalisasi. Nah, fase 3 ini yang kita lakukan. Pada saat tanggap darurat kita lakukan refocusing dan realokasi kaitan dengan anggaran yang ada di pariwisata. Kemudian juga terkait dengan recovery ya, recovery ini diharapkan di bulan Juni sampai Desember ini kita sudah mulai melakukan yang namanya produktivitas ya, sesuai arahan Bapak Presiden. Dengan produktivitas kita lakukan meningkat, kemudian juga berikutnya tingkat kedisiplinan dan kewaspadaan ini harus kita jaga bersama, yang tadi dikatakan oleh Pak Berli ya, kita gunakan yang namanya protokol kesehatan atau pendekatan 3M yang lebih mudah lagi. Nah, ini yang kita lakukan kaitan dengan recovery, kemudian juga normalisasi nanti di Januari diharapkan di tahun 2021. Nah, pada saat recovery ini maupun tanggap darurat maupun normalisasi, ada beberapa pendekatan yang harus dilakukan di dalam mitigasi pariwisata dan kebudayaan. Yang pertama adalah matching fund ya. Matching fund ini antara keuangan kita yang terbatas ya, kita harus matchingkan dengan pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian juga matching program dan kemudian juga matching promotion ya. Nah, matching promotion ini perlu karena memang sudah keterbatasan semua, kita harus ada promosi bersama. Nah, promosi bersama ini kita lakukan antara pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, yang tuangkan dalam aktivitas program yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian juga terkait dengan pariwisata yang ada, kita merujuk terhadap Pergub 46 ya, terutama ada pendekatan di sana, pendekatan zonasi ya. Yang pertama adalah zona hijau, biru, ya, kemudian juga kuning, merah dan hitam. Nah, ada beberapa yang masuk kepada zona biru, yaitu 15 kabupaten kota dan kemudian juga 12 kabupaten kota masuk zona kuning. Nah, berangkat dari zonasi tadi, ada beberapa memang yang sudah melakukan adaptasi kebiasaan baru, terutama di sektor pariwisata. Kami melakukan evaluasi 1 minggu kemarin, kita lakukan survei ke lapangan atau on the spot report di lapangan dengan kabupaten kota. Ada yang sudah menindaklanjuti terhadap Pergub 46. Walaupun di situ yang pertama di dalam pembukaan ini adalah pada saat adaptasi kebiasaan baru adalah tempat peribadatan ya, kemudian juga tempat kerja dan industri, kemudian juga yang ketiga adalah pasar, kemudian juga keempat adalah pariwisata. Jadi pariwisata mungkin nanti stepnya setelah mungkin PSBB Jawa Barat tanggal 12 Juni ya, ini yang kita akan lakukan evaluasi secara keseluruhan. Baru nanti sektor pendidikan. Nah, di perjalanan kami amati di lapangan, ada beberapa kota ya, kota Cirebon sudah menerapkan ya, terutama intinya bagaimana dia bisa inline antara Pergub 46 dengan beberapa kebijakan tadi ya, kebijakan yang sudah menerapkan kaitan dengan para sanksi yang akan dilakukan di kabupaten kota, karena di dalam pasal Pergub 46 sanksi dilakukan oleh kabupaten kota. Maka dari itu kabupaten kota menindaklanjut tadi, ada beberapa kabupaten kota yang sudah akan memberikan sanksi di dalam pelaksanaan apabila ya pariwisata ini dibuka ya sejak sejak diberlakukannya Pergub 46. Kemudian juga bagaimana mereka ada surat pernyataan ya, surat pernyataan antara bupati atau wali kota dengan penyedia jasa industri pariwisata. Nah, kami dari Dinas Provinsi Jawa Barat atau Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, kita melakukan evaluasi secara keseluruhan. Kepastian, ya tadi saya katakan di awal bahwa produktivitas kita harus tingkatkan, tapi tingkat kedisiplinan dan kehati-hatian atau kewaspadaan kita harus dinomorsatukan melalui protokol kesehatan. Nah,
Jadi kami siapkan di lapangan ya, selain protokol kesehatan, mereka juga harus membentuk yang namanya manajer gugus tugas, yaitu gugus tugas yang ada di masing-masing tempat destinasi atau hotel. Nah, kita pastikan mereka ada gugus tugas, ada posko dan lain sebagainya untuk mengawasi pergerakan ya. Kuncinya kan pergerakan. Kita membatasi pergerakan orang dan barang ya, terutama terhadap tempat destinasi. Nah, itu yang kami lakukan ya. Kemudian juga Kuningan ya, Kabupaten Kuningan masih memproses yang namanya adaptasi kebiasaan baru dengan melibatkan seluruh stakeholder untuk berperan aktif bagaimana nanti menerapkan sebuah SOP-nya dari Pergub 46 ini ya. Karena di dalam Pergub sudah jelas ada kapasitas, ada pembatasan jam operasi ya, ada pembatasan kunjungan dan lain sebagainya, itu sudah jelas, tinggal nanti diadop oleh kabupaten kota. Nah, itu yang kami lakukan. Kemudian juga di Pangandaran sendiri memang sudah mereka itu di tanggal 5 ya, 5 Juni mereka sudah mulai membuka, tapi ada syarat ya. Syaratnya adalah pertama adalah yang masuk ke Pangandaran untuk menikmati tempat wisata atau hotel itu harus punya surat keterangan sehat atau nanti di checkpoint dilakukan rapid test atau membuktikan adanya rapid test. Nah, itu yang dilakukan Kabupaten Pangandaran ya, terkait dengan rencananya dibuka tempat industri pariwisata. Kemudian juga sama di Kabupaten Tasikmalaya, di Kota Tasik, kemudian juga di Kabupaten Garut ya. Mereka sama, dia akan mengedepankan yang namanya protokol kesehatan dan kemudian juga akan menerapkan sanksi. Karena apabila nanti zona tadi, misalkan sekarang kabupaten ini biru terus bergerak ke kuning, ini yang kita tidak harapkan, tapi biru ini nanti ke hijau sehingga nanti aktivitas akan lebih luas lagi untuk melakukan itu. Nah, itu yang kami lakukan ya, survei-survei itu. Kemudian juga di Kabupaten Subang ya masih belum dilakukan pembukaan objek pariwisata. Kemudian juga di Bandung Barat sendiri sama. Dan kemudian juga di Bandung Barat ini sudah disepakati ya antar pelaku industri pariwisata dengan Pak Bupatinya terkait dengan beberapa sanksi. Jadi kalau misalkan itu tidak diindahkan protokol kesehatan, mereka akan dikenakan sanksi di lapangannya. Nah, itu yang terkait dengan pariwisata, kemudian juga terkait dengan rencana pembangunan yang berjalan yang menjadi program strategis Provinsi Jawa Barat di tahun 2020 ini, terutama beberapa pariwisata tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Nah, Pangandaran ini memang sedang berjalan pembangunannya, kemudian juga nanti diharapkan di tahun 2021 ini menjadikan prioritas kembali untuk diselesaikan pembangunan kawasan Pangandaran ini. Kemudian juga sama dengan Geopark Ciletuh yang menjadi program pemerintah Provinsi Jawa Barat, ya kita akan lanjutkan di tahun 2021 untuk pelaksanaan program Geopark Ciletuh ini. Dan kemudian juga terkait dengan rencana pembangunan desa wisata, kita memang sudah mentargetkan selama RPJMD ini kita 152 desa ya yang kita akan lakukan dengan beberapa pendekatan yang harus kita lakukan, terutama terkait dengan infrastruktur, dengan amenitas lain-lainnya, keunikan di tempat desa dan sebagainya. Ini menjadi key point-nya ya yang akan kita kerjakan nanti di tahun 2021. Nah, kemudian juga terkait dengan realisasi wisatawan tadi yang saya katakan bahwa memang mengalami penurunan untuk mancanegara ini 16% dan kemudian juga untuk bisnis 80%. Nah, ini yang merasakan terdampak terutama di sektor pariwisata yang memang sekarang saja sudah diharapkan ya di Juni ini sudah ada dilakukan pemulihan, jangan sampai nanti bergerak ke Juli. Nah, kuncinya adalah kedisiplinan semua. Ya, tadi kata Pak Berli dikatakan kita harus punya kedisiplinan, bukan kita pemerintah saja, tapi seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Jawa Barat ini harus ya mengedepankan yang namanya kedisiplinan melalui protokol kesehatan. Nah, ini yang kita lakukan ya terutama dalam rangka mitigasi pariwisata dan kebudayaan di Provinsi Jawa Barat. Kita akan lakukan beberapa hal tadi ya, terutama dengan pelaku-pelaku usaha terkait dengan beberapa keinginan ya diarahkan kaitan dengan insentif dan lain sebagainya ya. Ini yang kita sedang lakukan terutama berkaitan dengan evaluasi secara keseluruhan ya, apa saja yang harus kita berikan insentifnya. Misalkan satu tempat ke destinasi
kita berikan diskonnya dan lain sebagainya, atau kita siapkan untuk peranata transportasi dan lain sebagainya. Itu yang kita sudah pikirkan, terutama berkaitan dengan rencana-rencana insentif di sektor pariwisata. Itu saja mungkin beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang masih banyak perlawanan, cuman kan banyak kepentingan kan. Tapi kalau semua untuk keindahan, untuk ini kan nggak ada masalah. Kalau pasir putihnya di pulau sana ya? Gitu ya? Iya, di pulau. Bukan pulau. Ke alam. Di balik ada yang di pulau sana, Kang. Ada pulau kecil nggak? Tegar alam. Hah? Tegar alam. Pulau. Tegar alam ya aja. Daratan yang menjorok. Kita kan habis camp itu pada di sana semua suruh berenang. Iya, naon iya air tangga kan dia. Pasar. Oh, pasar. Itu penyeberangan nih. Penyeberangan, Pak. Penyeberangan. Shelter ya. Oh, ini shelter untuk melihat ke pantai kali, Kang. Enggak, dulunya dijieun ku saya. Orang dia yang bikin. Oh, bukan desain Pak Gubernur? Iya, udah tahun 2019, Mas. Untuk Bukan melihat desain. Bis. Lantas, bis. Lihat dulu, lihat dulu. Ada pasangan sejoli lagi jalan ke depan.